Andai kan Dibak berjanji ditulis bahasa Indonesia, itu lagi buku sebelah tidak akan dikatakan kita, karena itu murni buku sejarah. Gara-gara diwaca bahasa Arab, matanya kayak jimat itu sampai kayak mantra. Apalagi semakin berkah barokah, akhirnya fungsinya kayak jimat. Di situ sampai diterangkan wa adnarul bilarol bin inna zabil ulumin nasabiyah ila dzatihi ismaila nisbatuhu wa mun. Dan saya pastikan yang namanya Adnan itu nasabnya sampai Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga akhirnya orang Yahudi Nasrani orang-orang mungkin Muhammad Nabi karena ternyata turunannya itu mulai banyak yang mau ngakoni Islam. Itu disebut dzurriyatam ba'duha. Jadi nggak bisa yang bisa bela Mbah Mahfud bin Abdul Manan harus Gus Fuad, harus Gus Lukman, harus mulai dulu karena tadi sekali anak cucunya tidak alaman hadihim wa alamin walihim wa ala tariqatihim punya pikiran yang berbeda, nanti orang mengira badannya juga seperti itu. Maka kata kunci kita adalah di dunia. Dan saya bangga jadi guru yang ke-6 kalau nggak ke-7 dari Mbah Soleh. Mbah Soleh saya itu gurunya Mbah Soleh Darat. Ya tentu gurunya Mbah Soleh Darat banyak. Di antaranya beliau pernah ngaji di Bugis. Tentu babah saya juga mungkin pernah ngaji babahnya Mbah Mahfud. Biasa lah silang-silang seperti itu, pasti seperti itu. Bukan mungkin, tapi pasti seperti itu. Nah kenapa saya cerita ini? Supaya konsisten wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq. Harus ada kata wattaba'tu, saya ikut. Karena sekali tidak ikut ini menjadi masalah besar. Mungkin Gus Topan tahu banyak lah betapa pondok yang sekarang bangganya Katolik, Katolik, karena yang mengharapnya itu dunianya sendiri. Orang lain bisa apa? Sama seperti sekarang pondok mandiri kadang jadi orang lain trauma nggak punya akibat, tapi kalau Gus saya trauma. Makanya kata Bapak, Yus gue guru prapopo, tapi rasa gimana? Bulu-bulunan itu variasi. Karena sekali itu Pak, Gus trauma nggak punya gula. Saya itu nggak punya gula, nggak sekarang. Dan saya berkali-kali ditawarin kasih gelar, saya nggak mau. Terus saya bilang gitu, aku tak seneng deh. Kalau dokter honoris causa, mereka nak juga pantas dokter orang juga. Jadi baru kan ada punya gelar, kalau juga yang pantas, lepas ya Pak. Ya pokoknya enak. Nah nanti problemnya begini, misalnya buyut-buyutnya alim alama, bapaknya alim alama, terus era anaknya ini karena ada pati alim, biasanya nyai rapati alim kan dia rapati keramat. Sebetulnya dia ada keramat itu karena ada alimnya, tapi terus trauma jadi. Ya, karena saya merasakan orang-orang di tanah alim terlantar. Saya ini di Jogja itu kota pelajar yang identik dengan nggak suka ngaji. Tapi ketika yang ngaji orang alim, orang nggak mau ngaji. Tapi kalau kiai tidak cukup, harus alim memang. Karena Allah nitipkan keramat pada orang alim. Kalau kiai itu tidak cukup, belum ngangkat lah kalau untuk keramat. Harus memang orang alim. Orang alim sama kiai itu kan beda. Kalau kiai itu adatnya punya istiqomah terus soleh. Kalau orang alim tidak. Harus ada dengan tanda kutip, harus ada anehnya. Tapi aneh ini kesukaan Allah karena yang namanya mukjizat atau keramat itu amrun khariqun. Jadi orang alim itu dua ini. Kalau nak gus-gus nenai kendaraannya alim. Misalnya gini, saya beri sekian contoh orang alim itu harus nenai. Saya ini termasuk kiai yang hampir nggak pernah jadi imam, termasuk di pondok saya. Saya itu makmum. Karena saya ingin jangan sampai jadi konstitusi yang wajib, kiai itu harus jadi imam. Nanti dikira imam itu harus kiainya. Akhirnya bahaya, nanti rebutan imam itu harus kiai. Rasulullah itu uniknya ya gitu. Rasulullah itu ketika tawaf itu tofarotiban, tapi ketika tawaf itu naik onta. Sahabat semuanya jalan kaki. Uniknya ulama, nanti saya juga akan ngaji usul fikih. Nanti ulama bersepakat tawaf berjalan itu lebih afdal ketimbang tawaf. Nah, padahal Nabi itu rotiban. Karena andekan Nabi tidak tofarotiban, orang ngira tawaf itu wajib jalan, syaratnya harus. Barokahnya Nabi tofarotiban, akhirnya yang tua-tua bisa naik kursi roda, bisa naik 10. Cuma saya ini kebablasan ngomong bersekuturan. Mata ngomong.
Akhirnya kayak teletabis gitu. Itu kan terlalu besar. Artinya gini, andaikan Anda seorang kiai, pasti tidak berani tofa rotibah. Andaikan Anda seorang kiai, pasti tidak berani tofa secara apa? Berkendara. Tapi Nabi itu khawatir. Secara konstitusi kalau Nabi tofa masih yang dikira itu aturan sahnya tofa harus masih. Dan itu bahaya. Karena menjadi aturan. Kalau menjadi aturan itu mengikat. Terus ada lagi contoh. Nabi itu sangat mencintai qiyamul Ramadan, terutama di masjid. Tapi Nabi ke masjid dalam banyak tarikh hanya hari keempat. Setelah itu enggak ke masjid lagi. Akhirnya banyak. Ya sudah seperti itu. Tapi Sayyidina Umar sampai kiai dulu-dulu kita semuanya terawih di masjid dan sampai tanggal 30 atau 29. Kita semuanya terawih di masjid dan sampai tanggal 30 atau 29. Nah, kenapa Nabi harus pulang dari keempat dan pulang lagi ke masjid? Andai kan Nabi selalu melakukan itu, pasti dikira terawih itu fardu ain. Dan itu bahaya secara konstitusi Makanya orang alim itu aneh. Konstitusi Makanya orang alim itu aneh. Ini nggak boleh gitu. Saya itu tiap Ramadan terus nggak terawih sekali. Ya di rumah, ya pokoknya giling-gilingan itu rawat. Ini kan agak bahaya. Ya, kan agak bahaya. Tapi kalau di dunia orang alim itu harus. Tapi ini saya bilang tidak perlu gitu. Soalnya itu perlu disetujui. Ada lagi contoh. Jabir bin Abdullah, Abdul bin Mas'ud, beberapa sahabat yang menangi Rasulullah SAW itu datang ke masjid. Datang ke masjid bawa serban, bawa jubah itu dicandel. Terus beliau sholat hanya pakai sarung. Akibat usrahu ala akiki. Jadi sarung ditarik di lehernya. Sampai sahabat tabiin yang lain itu membeli. Ungduru ila ashabi Rasulullah, ngaku sahabatnya Nabi sholat kok tarongan apa? Dibundeli dia apa? Leher. Terus Jabir marah, ini bisa dilihat di Sahih Bukhari di kitab sholat. Kata beliau, saya sengaja gini biar orang-orang ahmak kayak kamu tahu. Gak perlu diterjemah ahmak itu maknanya apa. Ya kira-kira dulunya jahil. Menjualnya atau apa lah pokoknya. Kenapa Jabir melakukan itu? Abdul bin Mas'ud melakukan itu? Andai kan semua sahabat dulu jubahan terus pasti dikira jubah itu syarat sahnya. Kalau itu terjadi satpam saake, kernet saake, penjaga Indomaret saake, penjaga pom bensin saake, karena harus pakai jubah. Itu orang alim. Jadi tapi tetap kita yakin jubah sunat. Saya tetap yakin jubah itu. Tapi jangan semua kita pakai jubah. Kalau semuanya pakai pasti dikira. Makanya Rasulullah itu, ini konstitusi orang alim. Makanya orang alim di mana-mana itu mesti ada anehnya. Tapi tetap keramat. Kenapa keramat? Karena Allah suka. Allah suka supaya konstitusi ilmu itu terjaga. Ya, konstitusi ilmu terjaga. Yaitu barokahnya Jabir melakukan seperti itu. Akhirnya orang tahu, oh ternyata yang penting sholat itu nutupi aurat, yaitu tatruma bena surah ilar rukbah. Andai kan beliau ikut jubahan terus, maka dikira aturan sah. Itu ada di riwayat Bukhari. Jadi ulama itu ya sudah seperti Rasulullah itu kayak apa cintanya sama siwak. Coba kalau Anda sowan Kiai Fuad atau Kiai Lukman pasti pakai sikat dulu. Masa kami dulu sowan Kiai itu kan enggak sopan. Tapi bayangkan ini mau sowan Allah kok enggak sikatan. Makanya Nabi ketika ini ngebel, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Andaikan tidak saya pertimbangkan bahwa ini memberatkan umat saya, normalnya saya mewajibkan siwak. Mau sok sowan presiden siwakan, kok masa sowan Allah enggak? Tapi Nabi ngebel ketika ini laula an asyqa, andaikan enggak. Ada lagi misalnya sholat istilah. Nabi kan sering ngendikan yang dulu Rabbuna ila baqiya sulusul lailil akhir. Bunga paling mandi kira-kira ya 3:30 atau 2:30 lah mulainya. Sulusul lailil akhir. Maka Nabi itu pernah sholat isya itu sampai 2:30. Sampai
Umar di kitab-kitab nak sing cerita KNU untuk kentongan. Tapi cara kudu sebelah ya angel. Nabi ora mau kentongan kok kentongan. Makanya saya matur ke Gus tadi. Karek rawi ini KNU itu saya ada ide ya karena mentang-mentang biasa ono beduk, nanti Umar nutuk beduk. Menjadi iskal enggak? Bagaimana mungkin zaman Rasulullah ada terus tukune nanti tukangnya sopo. Nah, makanya saya tadi cerita nih Gus dulu ketika Mbak Hasim main ke sini, Batin Jati yang menjadikan itu karena Mbak Hasim itu dulu ngaramkan apa? Beduk. Kita teruskan. Singkat cerita Umar bengok-bengok lagi sampai bilang nama Sufyan. Anak-anak sudah tidur, kenapa tidak sholat? Akhirnya Rasulullah keluar tengah tiga itu. Kata Nabi, kalau tidak memperberat umat, maka seharusnya Isya itu di jam seperti ini. Tapi Nabi melakukan itu hanya sekali, lainnya ya normal, setengah 8 jam. Nah kenapa begitu? Konstitusi ilmunya kan begini. Kita tahu doa mustajab itu di jam itu. Kenapa menetapkan sholat di jam yang tidak saat ijabah? Aneh nggak? Secara konstitusi ilmu. Allah menjamin mustajab di jam 3. Kenapa kamu mensyariatkan sholat Isya di jam 8 misalnya? Logikanya gimana? Logikanya kan nggak ketemu. Maka Nabi ketika andaikan tidak memberatkan umat, normalnya Isya ya jam ini. Tapi uniknya Nabi milih jam normal. Yang penting umatku belum sholat, bisa menolak, yang penting sholat. Ini unik. Jadi konstitusi ilmu itu beda dengan bayangan kesalehan. Lebih apa ya? Ilmu itu variannya lebih baik. Nah kiai itu nggak kuat, nanggung itu nggak kuat. Karena kalau dia nggak istiqomah, itu dikira, wah kiai itu nggak istiqomah. Maka bapak saya itu sering ngendikan ke saya, gue nak jadi kiai, jadi istiqomah teman-teman. Jadi nasihatnya malah. Kenapa begitu? Begini logikanya. Ada imam masjid, ngimami masjid kampung istiqomah sampai tua imam. Secara teori kiai itu baik karena istiqomah. Kalau teori ilmu enggak. Kapan ada kaderisasi kalau ini enggak mau sukses kan? Maka pertanyaannya, ini istiqomah apa orang ngekek kesempatan orang liya kan? Ilmu loh ya. Jadi ilmu itu unik. Ilmu itu cara pandangnya. Tapi nggak istiqomah ya lucu, dia kok nggak istiqomah. Tapi kalau istiqomah ini terlalu, nggak ada suksesi memberi kesempatan sama yang. Jadi memang ilmu itu unik, cara pandang itu. Makanya semua ulama dulu sampai goblok-goblokannya masyhur. Ikhtilaful a'imah, ulama itu memang harus khilaf. Makanya tadi saya bilang ke Gus Lukman, aku beginan itu cocok, wajib, nah cocok repot. Ya memang kalau cocok repot kan ada walau la tafwahin nasabatuhum dibati lafaz sajadin. Kalau dunia tidak saling bergesekan malah dunia turun. Saya punya sekian contoh bukti. Ini sebagai saya sama Mbak Mahfud sama Mbak Dimyati. Saya dulu ngaji Mbak Mahfud sampai akhirnya Mbak Dimyati kembali ke Indonesia, Mbak Mahfud kuliah di Makkah. Dulu Imam Rafi'i itu pengarang kitab Al-Muharrar. Itu mengatakan yang dikatakan sujud itu waktu jabha alal ardi. Seorang lagi, waktu jabha alal ardi. Sudah kalau ini diletakkan di masjid atau masjid yang namanya apa? Sujud. Era Imam Nawawi, kitab Muharrar itu diganti namanya Minhajul Talibin. Itu kitab kesayangan semua alawiyin, semua habaib, semua kiai. Terus Imam Nawawi karena punya riwayat umir tu atas juga ala sabati Yumin saya diperintahkan sujud melibatkan 7 anggota itu al-jabha wal yadain warubaten wal qadam. Jika Imam Nawawi ngendikan wal asok sujud itu harus melibatkan anggota tubuh. Kalau enggak sah. Jika cerita Imam Rafi'i bilang sah, Imam Nawawi bilang tidak. Bagus silap itu. Dia bagusnya begini. Kira delok wong desa lagi Islam anyaran, sujudnya talkun ya sudah anggap baik sah. Ala madzhabir Rafi'i. Terus saya cek, ya perlu diketahui ini banyak alumni utusan dari pondok-pondok ya. Kitab itu kan rujukan kan gitu ya. Kitab Minhajul Talibin itu minduk kitab Muharrar karangannya Imam Rafi'i. Kitab Muharrar minduk kitabnya Imam Ghazali namanya Al-Wasit, Al-Basit, Al-Watis. Imam Ghazali ngarang kitab minduk karangan gurunya namanya Nihayatul Matlab di Biroyatul
madhab. Kita ulang lagi Pak, Nihayatul Madhab di Birayatil Madhab. Kitab ini mensarai kitab Mukhtasarul Muzani. Tentu Imam Muzani mengikuti kitab Al-Um, karangannya Imam siapa? Setelah saya cek di kitab aslinya, yaitu kitab Aslukul Imam Ba'if Fiqh Syafi'i, yaitu kitab apa? Itu di kitab ada kalimat begini. Ya kalau kamu sujud yang aman, itu melibatkan 7 anggota, itu aman. Ulama siapa saja akan bilang. Tapi andaikan kamu sujud hanya waktu jabah, itu ya bisa saja sah. Yahtamilu katanya, mungkin sah, kata Imam Syafi'i. Kenapa? Karena Nabi kalau sujud itu hanya menghentikan sajadalah kawat iwasam iwabasori. Nabi tidak menghentikan wayati waridni wakodami. Jadi kok unik. Imam Nawawi itu mentasih 7 anggota, tapi Imam Syafi'i sendiri ngepeh. Bisa saja sah. Karena Nabi hanya mengatakan ketika berdoa, ya Allah sujud kepada engkau jabhati apa? Sajadalah kawati wasami wabasori. Tidak menghentikan wayati warubati wakodami. Akhirnya kita enak. Nak jadi kiai pantasnya sujud ya ala sahabat aku. Komentar isunya kan tidak pantas. Dianggap iso ngaji gitu. Tapi nak wong disa sujud anggap baru enak ya. Terus pertanyaan kedua ini bisa dibahas masail kan. Untuk menjadi murtad fi'li. Ayo tak ini tadi yang dibahas masail. Untuk yang menjadi murtad fi'li harus sujud pada berhala 7 anggota apa cukup baduk? Cukup jebak. Ayo jawab. Ini musakanya ini 2 kiai ini. Ayo coba. Untuk sah menjadi murtad itu cukup sujud di ghairillah. Waktu jabah atau harus pakai sakati argumen? Apa? Satu saja, yakin. Nah, kalau yakin artinya gini, wong go murtad sah, wong go sholat rasa kan. Jadi perbedaan ulama jadi rahmah di sini. Ada lagi di kitab Mahali keterangan begini. Umumnya jenazah kalau sholat mayat kan di depan. Itu di kitab Mahali tidak ada penjelasannya. Hakaza wajibna dzalika salatan wa khalafannya seperti itu mulai dulu jenazah itu harus di depan. Kalau kita sholat apa? Mayat. Sholat jenazah. Tapi kaul Sani mengatakan boleh jenazah di belakang. Alasannya masuk akal. Fa innal janazah laysat bimanzilatil imam. Jenazah itu tidak imam, ngapain harus di depan? Tapi jangan praktekkan, misalnya ini jangan dipraktekkan. Nah, enaknya gini, enaknya ngeten guys. Jadi kalau di Mekah itu kira-kira tiap sholat waktu, 5 waktu bahkan ada sholat apa? Jenazah. Itu mayatnya di kamar jenazah apa di depan? Di kamar apa? Jenazah. Dan kita bisa mengesahkan berdasar takbir yang ada di kitab mahal. Tapi jangan praktekkan, nanti kamu dianggap aliran besar. Tapi meskipun kita tidak praktekkan di Indonesia, kita punya khazanah. Kalau di Arab Saudi, di Mekah, dulu sebelum tahun ini, tahun 82 atau apa itu, dulu semua mayat yang mau disolatkan ke haram itu dibawa ke depan. Tapi setelah ada peristiwa senjata dibungkus ala jenazah, setelah di depan ternyata dipakai nembak, dan itu trauma gitu, jadi nggak diletakkan di depan, tetap diletakkan di kamar Dan kita masih cukup pakai kita untuk analisis itu, yaitu di kitab Mahali diterangkan fa'innal janazah laysat bimanzilatil imam. Kayak apa barokahnya? Jadi kan ulama kok tidak khilaf. Ya kalau itu kaulan wahid dan kita tidak punya banyak khazanah gitu. Makanya doakan saya sama kiai ini khilaf terus sampai mati. Karena bagus. Dulu itu ada cerita kiai itu kalau anaknya sekolah kedokteran itu itu gak disopo kiai. Setelah dengar kalau kiai loro tambah cepat mati, terus dia lo curiga jangan-jangan disuntik mati dulu. Terus dia terus tak lo jadi dokter. Sama dulu juga gitu. Injilnya pejabat itu kalau ada pengajian gedenya rata-rata. Tapi semenjak Gus Kerso jadi pejabat sekarang ya biasa sampai pejabat dulu. Jadi istihad itu penting. Coba kalau istihadnya tunggal. Mungkin sekarang kita tidak pernah punya dokter seorang dia. Jadi makanya istihad itu harus beda terus kan? Karena istilahul a'immah apa? Itu Imam Syafi'i itu gurunya Imam Ahmad. Itu yang Imam Ahmad itu tetap beda. Imam Syafi'i gurunya Imam Malik itu tetap beda.
Saya beri contoh dulu. Nah ini bedek saja, ini kan bakul masalah. Ini sebagai penghormatan sama Mbak Mahfud karena beliau terkenal al-faqih al-islam. Asbabut tohara itu apa? Kata Imam Malik, sababut tohara al-hayat, wasababun nati al-maut. Yang menjadikan sesuatu suci itu adalah kehidupan. Yang menjadikan najis adalah ya, misalnya sapi. Sapi kalau hidup suci apa najis? Suci. Sekali mati najis. Begitu seterusnya. Sehingga abdul al-mutawallid min najis. Misalnya ada batang, kemudian ada uget-uget. Statusnya tetap suci karena punya kehidupan. Nah pertanyaannya begini. Lalu kalau orang mati, orang manusia itu kalau hidup suci, kalau mati najis dari Imam Malik. Sehingga dari Imam Malik, kenapa jenazah harus dimandikan? Ya karena memang najis. Sementara mau disolati, maka terus suci dimandikan. Dari Imam Malik kenapa dimandikan? Karena untuk sahnya syarat di sholat. Kalau pikirannya siapa? Tapi mulai Bani Adam, khusus Bani Adam, Imam Syafi'i balik meskipun Imam Malik guru. Wah kalau bab itu saya ada anak guru saya. Bab itu balik loh. Kata beliau masyhur. Allah Ta'ala walaqad karramna Bani Adam. Bani Adam tunggu saya muliakan. Wa qadiyatu takrimihim Allah yuhkama binajasatin bil maut. Yang namanya terhormat itu jangan dihukumi najis. Masa sesuatu terhormat kemudian distatuskan najis itu tidak hormat, tidak terhormat. Kerennya apa dikatakan najis? Masa kiainya mati, oh cekel najis. Kayak apa tersinggungnya? Kiaimu mati bareng orang kang ngapain sholat. Iku jenazah Pak Kiai kemudian, oh cuma mungkin najis tak sholat ini. Tapi dari Imam Malik ya, karena tadi pikirannya Imam Malik konsisten saja. Yang menyebabkan suci adalah al-hayat. Wasababun nati al-maut. Imam Syafi'i balik. Karena Bani Adam itu walaqad karramna Bani Adam. Sesuatu yang mulia itu tidak pantas divonis. Soal dimandikan itu ta'abudi ya sudah dimandikan ta'abudi memang perintah Allah dan Rasul tidak usah karena apa? Mati. Sudah. Tapi Imam Malik daerah Imam Syafi'i itu khilaf masalah anjing. Ketika idza walagha fi ina'i ahadikum al-qalbu falyasil sab'an. Kalau apa? Wadah itu kayak wadah. Teksnya hakim yang wadah. Kalau wadah itu dijilat anjing, walagha itu dijilat anjing, maka dijilat dibuka. Kalau Imam Malik, ya sudah kalau jilat saja. Kalau tersentuh kakinya atau badannya enggak. Wong Nabi ngendikan jilat. Sekarang pertanyaannya gitu. Misalnya saya mau makan dengan piring, sampean dilati, masuk santri termas. Kira-kira tak ubah kok. Sampai dilati. Enggak jawab kan? Oh, diubah. Nanti cekel. Enggak kan? Makanya Imam Malik tuh nyekel jilat kok bodoh. Wes aja dilati bojomu lah, tetap ora karep nunggu. Masuk wayu lah. Jika Imam Malik yang ngendikan walagho ya walagho, jilat ya jilat, enggak usah apa. Enggak usah nyekel. Tapi pikiran Imam Syafi'i jilat itu mutlakul masih, pokoknya tersentuh. Kalau kita dijuali, didemek-demek, wong iku ora mangkel, kecuali nak didilati waras kok. Jadi logikanya itu ya benar separuh robot. Ya memang peke itu begitu. Jadi di bab piring itu kayak bener Imam Malik, mosok jilat sama nyentuh sama di bab piring ya. Tapi di bab istri bener mana? Maka setelah itu terus ditemukan, itu Mbak Mahfud ngarang Binail Mahmud di semua kitab, itu ditemukan ada ilmu usul fikih namanya tangkihul manat. Ini tak ajarkan malam ini. Tangkihul manat itu gini, ada sekian peristiwa yang disebut Nabi, tapi illatul hukmnya dipilah-pilah. Saya ulang lagi ya. Ada sekian peristiwa zaman Nabi, terus illatul hukmnya dipilah-pilah. Itu namanya tangkihul manat. Misalnya begini, saya beri contoh. Dengerin saja, sama anda harus pendapat sama saya. Karena khilaf itu boleh. Cuma nak sampean santri ngilapi aku ngelama. Karena kode kiai ini tidak apa-apa kan repot apa? Ya. Ja'a Arabun sama siapa terkatanya? Ja'a Arabun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terus fayaqulu ahlaktu ya Rasulullah.
Faqala wa ma ahlakaka qol waqatu imraati fi nahari Ramadan. Ya Rasulullah, saya ini rusak. Kenapa? Saya hubungan intim sama istri saya fi nahari Ramadan. Yang siang saya jima istri saya. Maka saya sama Nabi disuruh merdekakan budak, kalau nggak bisa puasa 2 bulan berturut-turut, kalau nggak bisa ngasih makan orang miskin 60 orang. Ya. Kata Imam Syafi'i, kata Imam Malik, semuanya termasuk Mbah Mahfud karena beliau pengarang usul fikih. Arabi dibuang, ya Arabi dibuang. Karena pertanyaan gini, andai kan yang melakukan itu orang kota, tetap hukumannya sama enggak? Saya ulang lagi, Arabi itu jadi catatan hukum apa hadisatul waqi'ah? Memang peristiwanya Arabi. Hadisatul waqi'ah atau kasuistik. Ayo sekarang tak bedanya. Andai kan orang kota melakukan itu hukumannya sama enggak? Sama, berarti Arabi enggak jadi. Imro'ah juga dibuang. Imro'ah juga ini dulu yang halal kan 2 zaman dulu. Jangan kayak itu yang beger itu enggak. Dulu yang halal itu kan 2 illa ala azwaji aw ma malakat. Nah sekarang andekan yang diajak hubungan intim amatnya, ketentuannya sama apa enggak? Sama, berarti kata imro'ah dibuang. Nah yang menjadi perdebatan Imam Syafi'i dan Imam Malik, dan ini sampai kita, mungkin nanti Gus Somad juga tetap enggak tetap saya atau Gus Fuad gini. Jima istrinya itu statusnya haram apa mubah? Enggak, mubah kan? Loh, istri loh. Hubungan intim dengan istri itu boleh apa enggak? Nah, pertanyaannya istri loh ya. Tak ulang lagi, hubungan intim sama istri boleh enggak? Sekarang pertanyaannya gini. Kalau melakukan barang boleh, di siang hari kena hukuman berat, yaitu harus merdekakan budak. Sekarang jam 9 siang, kangkang atau mbak-mbak lapar terus makan mie. Ketentuannya sama enggak hukumannya? Enggak jima. Imam Syafi'i milih tidak, karena jima sama makan itu beda. Imam Malik milih sama. Bedanya apa? Jima istri itu hukumnya kan halal. Makan mie hukumnya halal. Logikanya Imam Malik lebih meyakinkan itu sama-sama hak menghormati Ramadan biwiri udrin iya merusak hukum Ramadan tanpa udur cari. Ayo milih mana? Maliki apa Syafi'i? Maliki. Lu cara kowe dadi nabi, tersinggung gak ono wong awan-awan mangan sate. Kena opo? Kepengin wae. Yo mantelno ya orang seperti itu. Tanpa udur makanya dulu itu kalau usul fikih itu diajarkan itu pakai anekdot, pakai guyonan. Orang dulu tuh pintar-pintar bikin guyonan. Ada seorang santri ya rada goblok. Ya goblok itu dilaporkan istrinya, Pak Yai, santri jenengan alumni Termas ini sering naboi saya. Naboi itu mukul pakai tangan. Terus santri tadi dimarahin sama Kiai, "Cung, ojo geman naboi." Dalam lagi naboi itu mukul pakai. Setelah 2 minggu istrinya lapor lagi, "Pak Yai sekarang ganti nyadui." Nyadui itu pakai kaki. Karena santrinya ini goblok. Oh yang Kiai haramkan kan naboi, nyadui kan enggak. Nah kira-kira ini santri goblok apa santri ahli usul fikih? Kalau melihat nas yang haram hanya naboi. Tapi kalau melihat illatul hukmi, idza menyakiti itu nyadui masuk enggak? Nah, pertanyaannya gini, ketika seorang kiai bilang ojo naboi, itu yadkhulu fi dzalika kullu masuk di situ semua benda Syafi'i wa Maliki. Dengan logika tadi. Ayo Syafi'i wa Maliki. Apa? Gak bisa. Mansus itu kata Mbah Mahfud, mansus itu punya mafhum itu kalau tidak lihat dari soalin atau hadisati waqi'at. Kalau punya mafhum itu kalau tidak lihat dari soalin atau hadisati waqi'at. Kalau karena 2 itu tidak punya mafhum. Misalnya gini, di hadisati soalin. Ya Rasulullah, saya ini punya kambing. Lalu gimana? Halil ghanami zakatun. Apa kambing itu wajib zakat? Terus Nabi mengulang jawaban. Alal ghanami zakatun. Kambing itu wajib. Seperti ini